Aku terima di FVP nih, ke depannya aku nggak tahu mau jadi apa. Loh, kamu kok sebelum gitu? Ini loh Pak, aku keterima di FVP, aku tuh nggak tahu ke depannya mau jadi apa. Loh, jangan salah nak. Dulu bapak ini juga alumni FPP Undip. Nah, di FPP Undip ini selain sudah terakreditasi secara akademik, di sini juga banyak organisasi mahasiswa dan kelompok studi yang dapat membantumu untuk mengembangkan soft skill yang kamu miliki. Sehingga pada nantinya kamu mempunyai bekal untuk menjadi lulusan yang komplit. Apa iya Pak? Emang kelompok studi dan organisasi apa yang bisa mengembangkan aku untuk ke depannya? Nah, yang pertama ini ada organisasi yang berkecimpung di bidang legislatif dan eksekutif. Contohnya seperti apa Pak? Halo, kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif tertinggi di tingkat Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro yang memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi aspirasi, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Anggota SMFPP terdiri dari senator dan staf ahli. Nah, untuk program kerja unggulan di SMFPP diantaranya yaitu ada PEMIRA atau Pemilihan Umum Raya yang merupakan sarana untuk sirkulasi kekuasaan secara demokratis untuk memilih ketua BEM, ketua HM, dan senator SMFPP. Kemudian ada Legislatif Class merupakan sarana kaderisasi legislatif yang bertujuan untuk mencetak senator muda yang ditujukan untuk mahasiswa Undip Fakultas Peternakan dan Pertanian. Kemudian ada forum advokasi merupakan sarana untuk mengadvokasikan aspirasi mahasiswa secara kolektif dan sinergis dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Kemudian ada kanal Satu Pintu merupakan sarana berupa platform layanan Satu Pintu yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dan ormawa secara terintegrasi dalam memudahkan penjaringan aspirasi, transparansi kinerja, dan relasi administrasi ormawa. Mau tahu lebih lanjut tentang Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro serta persyaratannya untuk menjadi anggota senator dan staf ahli? Kunjungi sosial media Instagram kami yaitu @smfpp_undip untuk informasi terbarunya ya. Parlemen Laskar Ganesha, bergerak progresif, beraksi kolaboratif. Salam kebajikan, entelemi. Halo, kami dari BEM FPP Undip. Di sini kami akan menjelaskan apa itu BEM FPP Undip. BEM merupakan suatu organisasi mahasiswa yang merencanakan dan mengorganisasikan program kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif di tingkat fakultas, khususnya peternakan dan pertanian. BEM FPP hadir bersama suara mahasiswa untuk Fakultas Peternakan dan Pertanian, Undip, dan Indonesia. Kami sadar setiap orang memiliki keresahan dalam hati, pikiran, dan jiwanya tentang lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu, kehadiran kami tercipta atas dasar harapan dan mimpi mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian untuk menciptakan lingkungan yang tenang. Dan kami memiliki beberapa program kerja unggulan. Yang pertama ada ODM FPP Undip. Dan juga ada Kuasis. Mau tahu lebih lanjut tentang BEM FPP Undip, dapat mengunjungi salah satu sosial media kami, yaitu Instagram @BEM-FPP Undip. BEM FPP Undip. Prakarsa karya, wujudkan makna lentera. Halo, kami dari HMS 1 Peternakan Undip Kabinet Bahtera Asa. HMS 1 Peternakan merupakan suatu organisasi kemahasiswaan tingkat program studi atau jurusan yang mewadahi aspirasi mahasiswa program studi peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Proker unggulan dari HMS 1 Peternakan yang pertama ada Hari Susu Nusantara yang dalam bentuk bagi-bagi susu dan juga membuat produk olahan dari susu. Kemudian ada Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional tingkat SMA sederajat dengan rangkaian acara yaitu membuat karya tulis ilmiah, kemudian presentasi dari karya tulis tersebut, dan lomba membuat poster. Dan yang ketiga ada latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa pradasar atau disingkat LKMMPD yang merupakan pelatihan rutin dari HMS 1 Peternakan yang bertujuan untuk membentuk karakteristik jiwa kepemimpinan dalam diri mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram @HMS 1 Peternakan Undip. HMS 1 Peternakan Undip bergerak seirama dengan kolaborasi dan karya nyata. Halo, kami dari Himpunan Mahasiswa Departemen Pertanian Universitas Diponegoro
Himpunan Mahasiswa Pertanian Universitas Diponegoro atau yang sering kita sebut sebagai HMD Pertanian merupakan organisasi yang menaungi 3 program studi, agribisnis, agrioteknologi, dan juga teknologi pangan, yang mana di dalamnya memiliki tujuan untuk menjadi wadah pelayanan serta pemberdaya yang aktif, inovatif, serta responsif. Tak hanya itu, HMD Pertanian juga memiliki beberapa proker unggulan, yaitu yang pertama, LKMMPD Pertanian merupakan salah satu rangkaian kaderisasi di Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip yang mana di dalamnya dikhususkan untuk mahasiswa Departemen Pertanian dan memiliki tujuan untuk menciptakan kader-kader yang kompeten untuk melanjutkan perjuangan organisasi. selanjutnya adalah acara Digir Fair atau merupakan sebuah fasilitas dari HMD Pertanian kepada mahasiswa Departemen Pertanian dalam rangka perencanaan masa depan mereka. Acara ini dilaksanakan dengan cara talk show serta workshop, yang puncak acaranya adalah sebuah job fair dan pameran bazar yang diikuti oleh wirausahawan dari mahasiswa Departemen Pertanian. Oke, untuk informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram kami yaitu @HMD Pertanian. Laskar Wikara, Gemakan Karsa, Ciptakan Mahakarya. FPP, Wah, ternyata seru juga ya Pak, ada bidang eksekutif dan legislatif di FVP yang bisa membantu aku ke depannya untuk di bidang organisasi. Nah, selanjutnya kalau aku ingin memperdalam keagamaan aku bisa join kemana? Ada organisasi yang dapat kamu gunakan untuk memperdalam ilmu agama yang kamu miliki. Seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena kasih sayangnya lah kita masih bisa menikmati berkatnya hingga sampai hari ini. Nah, di kesempatan ini aku mau jelasin ke teman-teman mengenai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang ada di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Jadi, di FPP Undip ini terdapat 3 organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Yang pertama ada KM Anahl, yang kedua ada PMK, dan yang terakhir ada PRMK. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama ada KM Anahl. KM Anahl merupakan salah satu organisasi keagamaan yang bergerak menjadi inspirator untuk membentuk kader-kader yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Organisasi ini bisa menjadi rumah bagi kamu, teman-teman muslim, yang ingin berdedikasi untuk Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Gimana lo jadinya mau ikut organisasi apa? Aku masih bingung sih mau ikut organisasi apa. Ya, kamu ikut organisasi apa? Gini, aku tertarik sih sama salah satu KM itu namanya KM Anahl. Gimana kalau kita join bareng-bareng? KM Anahl? Iya. Yang kayak Royce itu? Bener banget. Itu spesialnya apa sih? Nah, jadi gini, KM Anahl itu salah satu UKM keagamaan. Tentunya punya proker banyak nih, dan asik-asik tentunya. Yang pertama nih, ada Agriculture Muslim Fest. Itu kita bukan cuma hanya kajian, itu kita ada kegiatan sosial seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga Ramadan in Kampus, itu kegiatan kajian akbar. Kemudian ada tambahan kegiatan lain, itu waktu Ramadan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada TR1, TR2, MR2, itu tuh kayak pelatihan gitu. Jadi kita tuh bisa untuk berkembang di situ, kemudian kita dapat ilmu yang banyak di situ. Nah, kemudian yang terakhir nih, aku paling suka nih tertarik sama ini, jadi tuh terkait proker yang have fun kayak gitu. Jadi kita bisa olahraga, salah satunya ya badminton, terus ada lagi main bola kayak gitu sih sebenarnya. Oh, jadi gitu. Iya. Tapi kayaknya seru sih. Seru banget. Yuk. Boleh sih. Ayo. Oke, ayo. Nah, yang kedua ini ada PMK. PMK ini merupakan persekutuan mahasiswa Kristen. Di sini kita diajarkan untuk tumbuh dan berkembang bersama, serta menjalin hubungan yang baik antara teman-teman seiman. Willy, lu ngapain masih di sini? Kenapa emang, Lep? Loh, bukannya kita ada PU? Oh, persekitaran umum. Oh iya, sampai lupa lagi. Biasanya lu paling update tentang kayak ginian. Iya, tahu. Itu kapan sih? Bentar lagi mau mulai. Bareng dong. Ayo, langsung aja nggak sih? Bareng ya? Iya. Oke, ayo. Nah, yang terakhir teman-teman, ada PRMK atau Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik. PRMK merupakan organisasi keagamaan terkhusus untuk agama Katolik. Di sini kalian bisa menambah teman seiman atau bisa jadi kamu bisa mendapatkan jodoh. Loh,
Kamu kok ngurung gitu sih? Iya kak, aku bingung nih, aku kan mager. Oh, maaf. Kamu beragama Katolik ya? Iya, kok tahu sih? Itu pakai kalung rosario itu jadi kelihatan. Oh, Kamu pasti belum masuk PRMK ya? iya kakak kok tahu sih? Ya dong, kan orang PRMK itu banyak temannya di sana, jadi nggak ada lah kata nggak ada teman gitu. Nah di sana juga banyak proker-proker yang seru-seru. Contohnya ada gereja bareng, PRMK Peringat, Natalan, Paskahan, wah pokoknya seru deh banyak. Nah di sana kamu juga kalau beruntung ya bisa dapet jodoh di sana, kan seiman semua. Kayaknya seru deh PRMK, ntar aku join deh kak. Oke, besok ada open recruitment, join ya. Oke kak. Oke, saya tunggu. Nah, ini kan aku sama teman-teman mau ke gereja bareng nih. Oh iya. Mau sekalian nggak? Boleh kak, aku udah sebulan belum ke gereja nih. Oke, ayo. Oke. Gimana? Seru kan penjelasan dari organisasi yang aku sebutin tadi? Kalian jangan lupa join ya. Jangan lupa join. Nah, kalau udah bidang agama tuh Pak, kan Bapak tahu kalau aku tuh suka di bidang seni olahraga. Aku harus kembangin kemana? Wah, di sini juga ada organisasi yang dapat kamu gunakan untuk mengembangkan minat dan bakat yang kamu miliki. Seperti? Kayak gini. Udah, Apa? kita menang di lomba yang kemarin. Beneran? Iya. Wah, gak nyangka banget. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata perjuangan kita selama ini gak sia-sia. Ya, ini berkat kita join di Minerva. Nah, teman-teman juga yang pengen berprestasi seperti kita, yuk join bareng kita di Minerva. Emang Minerva itu apa sih, Kak? Jadi Minerva itu adalah sebuah organisasi yang mewadahi teman-teman yang ingin belajar di dunia riset, peternakan, dan pertanian. Bener banget, selain itu juga kita bisa diajari tentang pengalaman organisasi. Karena di Minerva ini banyak sekali event-event menarik seperti agriculture, class and competition, lalu PIM atau pekan ilmiah mahasiswa dan juga exploration. Nah, selain itu, anak-anak di Minerva juga sudah menorehkan banyak sekali prestasi seperti pada ajang PKM, PMW, hibah penelitian, dan masih banyak yang lainnya. Wah, benar banget, keren banget dong teman-teman pastinya. Di Minerva juga kita bisa mendapatkan benefit saat mengikutinya, seperti menambah wawasan tentang riset, lalu menambah relasi, dan juga menambah pengalaman dibanding teman-teman yang lainnya. So, tunggu apa lagi? Yuk, join di Minerva Research Club FPP Undip. Salam Lestari. Kalian suka alam, suka traveling tapi nggak ada teman? Yuhu, Galus Lafayette solusinya. Organisasi pecinta alam di FPP yang bisa kalian coba keseruannya. Nah, di sini ada banyak sekali kegiatan, di antaranya pendakian massal, wall climbing, masak rimba, susur pantai, donor darah, dan lain sebagainya. Tidak hanya mengeksplor keindahannya, tapi juga ikut menjaga alam supaya tetap bersih dan lestari. Karena yang indah bukan hanya yang datang sesaat untuk mencari kenangan, tetapi yang datang penuh kesabaran untuk menciptakan kerinduan. Misi Mbak. Oh iya Kang, dari mana nih? Dari hiking nih, mau climbing. Oh iya, semangat ya Kang. Ya, makasih. Yuk buruan, join bareng kami. Kepoin Instagram kami di @galuslafayette. See you. Halo, buat kalian yang tertarik di dunia seni, yuk gabung di klub seni. Di klub seni ada banyak divisi, yaitu tari tradisional, band, seni rupa, teater, tari zaman, dan tari modern. Selain itu, di klub seni kalian juga bisa belajar dan organisasi di bidang penting kami, yaitu tim HRD, event, kominfo, dan media. So, tunggu apa lagi? Yuk join di klub seni.
Mas, ini tuh dari organisasi apa sih, Mas? Kalian belum tahu ya? Sebelumnya salam berkeringat. Kenalin, kita dari UPK Olahraga Divisi Futsal. Nah, bagi kalian yang ingin menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat secara mental maupun fisik, kalian bisa bergabung dengan kami di UPK Olahraga BT. Di UPK Olahraga BT ini ada divisi futsal, voli, sepak bola, bulu tangkis, bela diri, tenis meja, dan bola basket. Nggak cuma itu loh, di UPK Olahraga juga ada divisi e-sport. Bagi kalian pecinta game online, bisa kalian gabung. Kalian juga bisa gabung nggak sebagai atlet aja. Kamu bisa bergabung bersama organisasi kami, mengikuti tim kami. Yuk, segera daftarkan diri kalian di UPK Olahraga. Salam berkeringat. Kan udah ada minat dan bakat ya Pak. Tapi kan aku sekarang udah jadi mahasiswa. Kalau aku ingin mengembangkan soft skill aku di bidang public speaking, aku kudu kemana? Nah, di sini itu juga ada organisasi yang dapat kamu gunakan untuk melatih broadcasting, public speaking, dan kemampuanmu dalam berbahasa Inggris. Seperti apa tuh Pak? Halo guys, kenalin kita dari Ormawa Bidang Broadcasting dan Public Speaking Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Di sini kita ada SBS Radio, LPM Nuansa, dan Atmosfer. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin kita. Jadi yang pertama banget nih ada Ormawa SBS Radio. Yuk langsung kita tanya-tanya. Halo, ini SBS Radio ya? Oh iya benar Kak. Oke, jadi di sini aku mau tanya-tanya nih tentang apa sih itu SBS Radio, kemudian apa aja proker di dalamnya. Halo Kak Muni. Jadi di sini aku mau jelasin sedikit nih tentang apa itu SBS Radio. SBS Radio itu singkatan dari Social Broadcasting System. Jadi SBS Radio adalah organisasi yang bergerak di bidang penyiaran radio untuk memberikan informasi yang inovatif, edukatif, dan tentunya menarik banget. Iya bener banget, di sini tuh kita diajarin caranya jadi podcaster atau penyiar yang baik. Terus kita diajarin caranya bikin konten-konten yang menarik agar tidak membosankan gitu. Wah keren banget nih, kita bisa jadi kayak cosplay dari Kobuser. Iya bener banget. Oke, makasih ya atas waktunya. Iya sama-sama. Untuk selanjutnya kita lanjut ke Ormawa yang selanjutnya. Halo, ini dari LPM Nuansa ya? Iya, bener banget nih, kita dari LPM Nuansa. Oke, aku mau tanya sedikit nih, LPM Nuansa itu organisasi yang kayak gimana sih? Oke, jadi LPM Nuansa ini adalah lembaga pers mahasiswa tingkat Fakultas Peternakan dan Pertanian. Nah, untuk program kerja dari LPM Nuansa ini ada banyak banget nih. Ada pembuatan artikel untuk Cyber News, kemudian ada buletin, dan kemudian ada juga majalah. Nah, untuk semua program kerjanya bisa banget nih dilihat di link yang ada di bio Instagram LPM Nuansa. Wah, keren banget ya, jadi kita bisa menambah wawasan gitu. Oke, kita masih punya satu Ormawa lagi, lanjut yuk! Halo, ini Atmosfer ya? Iya, ini dari Atmosfer. Atmosfer tuh kayak apa sih Ormawanya? Okay, so first of all, thanks for the opportunity. Hello guys, so Atmosphere is a student organization who are accommodate to talent and interests of student in English. So, gambarnya sih kayak English Club lah ya. Iya, betul banget. Di Atmosfer sendiri kita punya dua proker unggulan, yaitu English Competition dan English Circle, di mana kita belajar mulai menulis esai bahasa Inggris, debat, speaking English, dan lain-lainnya. Jadi nih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan bingung caranya gimana, bisa banget loh join di English Club kami, yaitu Atmosfer. So, if you guys wanna know so much fun thing English, be prepare yourself and join with Atmosfer. Wah, keren banget. Thank you ya. Sama-sama. Yuk, buruan join. Kita tunggu ya. Bye-bye. Nah, kan Bapak tahu kalau aku adalah mahasiswa FPP Undip, yang dimana aku juga ingin memperdalam bidang keilmuan aku. Aku harus join kemana? Di sini itu juga ada kelompok studi yang dapat membantumu untuk mempraktikkan ilmu yang kamu tekuni ini. Seperti ini. Bagi teman-teman, khususnya prodi peternakan yang tertarik nih dengan sapi potong, bisa banget gabung bersama kami di Cattle Team. Cattle Team memiliki banyak kegiatan yang bisa kita lakukan loh. Contohnya, cara pembuatan pakan untuk ternak, cara handling ternak, sanitasi kandang,
cara mengecek kesehatan ternak, dan yang paling penting, cara kita mengolah limbahnya. Nah, bagi kalian yang penasaran nih, bagaimana sih aktivitas yang biasa kita lakukan? Kita ada video nih tentang proses pembuatan pakan hijauan dari rumput gajah yang nantinya akan diberikan kepada ternak. Wah, gimana tuh? Kayak gini nih. Dalam proses pembuatan hijauan pakan untuk ternak dimulai dengan menyiapkan hijauan rumput, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencacah dan akan diproses di dalam mesin pencacah. Hasil akhir dari proses pencacahan ini akan berupa potongan rumput dengan ukuran yang kecil dan siap diberikan kepada ternak. Wah, menarik banget ya. Iya dong, selain itu, Cattle Team juga mempunyai program unggulan, yaitu program magang yang biasa dilakukan setiap tahun. Yang pastinya di Cattle Team kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari dunia peternakan, baik dari teori maupun prakteknya. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Cattle Team. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @sapipotongfppundip untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok studi ternak perah atau biasa disebut KSTP. KSTP adalah kelompok studi yang mewadahi untuk teman-teman bisa belajar lebih dalam mengenai ternak perah. Oke, salah satu program kerja unggulan pada KSTP adalah jaga kandang. Kegiatannya sendiri untuk jaga kandang adalah merawat sapi, lalu ada sanitasi untuk membersihkan kotoran-kotoran, lalu memberi pakan dan minum. Nah, selain itu, kita juga bakal belajar nih cara bagaimana memerah sapi yang baik dan benar. Nggak berhenti sampai situ aja, kita juga belajar bagaimana cara merawat susu agar tidak mudah rusak dan tahan lama. By the way, kita juga punya nih sedikit cuplikan kegiatan kita di Teaching Farm, yaitu memerah susu. Cekidot! Oh iya teman-teman, di KSTP kita juga ada yang namanya kamar susu. Di kamar susu sendiri biasanya kita melakukan kegiatan seperti mengolah susu, lalu kemudian menyimpannya sehingga susu menjadi awet dan tidak mudah rusak. Nah, bagaimana teman-teman? Asyik bukan? Bagi kalian yang penasaran tentang kita KSTP, langsung cek Instagram kita di @kstp_undip. Kami tunggu di kesempatan lain waktu dan kami tunggu kamu di KSTP. BTW ini hasil susu perah pagi ini ya? Iya benar, ini bakal kita kasih ke lab milk. Ayo, siapa di sini yang suka minum susu? Yuk gabung dengan Let's Bear. Let's Bear merupakan kelompok studi yang menjadi wadah bagi mahasiswa teknologi pangan untuk mengembangkan diri dan menambah pengalaman mengenai proses pembuatan susu, baik dari pengolahannya hingga pengembangannya. Proses produksi susu diawali dengan mengolah susu segar hingga menjadi produk olahan susu yang siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Let's Milk merupakan wadah dan sarana yang tepat untuk mengembangkan minat di bidang susu. Melalui Let's Milk kita juga dapat berwirausaha loh. Gimana, semakin tertarik nggak nih? Untuk informasi lebih lengkapnya jangan lupa kunjungi Instagram kami ya @labs.milk. Berikut merupakan produk hasil olahan susu yang kami buat. Antara lain yaitu susu pasteurisasi dan butter yang nantinya akan kami berikan ke anak-anak Let's Bakery. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dalam bidang baking, di FPP juga ada Labs Bakery loh. Di
Let's Bakery, kita bisa mengembangkan kemampuan kita di bidang baking dan turunannya. Nah, Let's Bakery sendiri memiliki beberapa program kerja nih, diantaranya pelatihan internal, open recruitment anggota, produksi, baking class, technical course, dan yang terakhir juga ada konten edukatif. Nah, gimana? Seru dan menarik banget kan kegiatan-kegiatan di Let's Bakery? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk join di Let's Bakery. Hai Pers, perkenalkan kami dari APL FPP UNDIP. APL adalah tempat berkumpulnya para mahasiswa FPP yang juga seorang pecinta binatang. Di sini kita berbagi informasi tentang satwa, berkumpul, dan menambah wawasan juga. Kegiatan yang biasanya ada di APL FPP UNDIP adalah yang pertama, catering. Catering adalah tempat bagi mahasiswa khususnya APL FPP untuk menyalurkan bakat dan minatnya dalam memelihara hewan. Biasanya ada untuk sharing-sharing seputar hewannya, informasi seputar hewannya. Yang kedua adalah rescue hewan. Rescue yang diutamakan adalah untuk rescue satwa liar. Yang ketiga ada edukasi, seperti namanya, edukasi artinya memberikan pendidikan bagi masyarakat umum tentang hewan-hewan terutama reptil dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Bagi yang mau bergabung boleh ya cek Instagramnya @apelfppundip. Oke, jangan lupa gabung. Wah, ternyata banyak juga ya Pak organisasi dan kelompok studi yang bisa membantu aku untuk mengembangkan sosial aku dan juga menjadikan aku sebagai mahasiswa yang komplit. Iya, bener banget nak. Jangan khawatir, kamu harus tetap semangat untuk kuliah di FPP UNDIP tercinta ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang organisasi dan kelompok studi yang ada di FPP UNDIP, jangan lupa untuk datang ke Explore di tanggal 17 Agustus di FPP. See you there!